Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kita belajar tematika subtema 1. Kali ini materi esensialnya sistem dan organ pencernaan pada hewan beserta fungsinya. Sebelum memulai membahas tentang sistem dan organ pencernaan, mari kita belajar dulu tentang pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses penghancuran atau memecah makanan agar mudah diserap oleh tubuh dan mengubahnya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa dari proses tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama yaitu sistem pencernaan pada hewan amfibi atau katak. Dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus, usus besar, dan kloaka atau muara tempat pembuangan. Contoh yang kedua yaitu sistem pencernaan pada ikan atau Pisces. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada burung atau aves. Nah, sistem pencernaan pada burung atau aves ini sama dengan sistem pencernaan pada serangga, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan berakhir di kloaka. Nah, apa yang dimaksud dengan tembolok? Tembolok adalah tempat penyimpanan sementara, sedangkan empedal adalah lambung pengunyah. Nah, yang terakhir yaitu sistem dan organ pencernaan pada hewan memamah biak atau hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau memamah biak adalah kelompok hewan mamalia yang memamah atau melakukan proses memakan 2 kali. Nah, contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, dan lain sebagainya. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan dengan hewan lainnya karena hewan ini memiliki 4 bagian lambung. Perhatikan gambar yang ada ya. Bagian-bagian lambung terdiri atas rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, berikut ini adalah fungsi dari masing-masing bagian lambung pada hewan ruminansia. Yang pertama yaitu rumen atau perut besar. Nah, di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan di sini akan dicerna menjadi bubur. Uniknya, setelah di rumen atau perut besar ini, makanan akan dikembalikan lagi ke mulut ketika sapi beristirahat. Oleh karena itu, hewan ruminansia disebut sebagai hewan memamah biak atau memakan 2 kali. Nah, setelah dari rumen, kembali lagi ke mulut. Setelah itu, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Di sini makanan akan difermentasi dan diabsorpsi atau diserap dan disaring benda-benda asing yang ikut terbawa masuk oleh makanan. Yang ketiga, makanan akan masuk ke perut kitab. Di sini makanan akan dicerna oleh bantuan enzim pencernaan. Dan yang terakhir, makanan akan masuk ke abomasum, yaitu perut masam. Di sini makanan akan dicerna oleh bantuan enzim berupa enzim pepsin sebelum masuk ke usus halus. Nah, berikut ini adalah alur proses pencernaan pada hewan ruminansia. Silahkan anak-anak perhatikan anak panahnya ya. Dimulai dari rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Setelah itu akan masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam rumen, makanan akan dicerna menjadi bubur,
Kemudian ketika sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah itu, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Di sini nanti makanan akan mengalami proses fermentasi dan mengalami proses absorpsi atau penyerapan dan juga penyaringan benda-benda asing yang ikut terbawa oleh makanan. Setelah itu makanan akan masuk ke perut kitab atau omasum. Dan terakhir makanan akan masuk ke abomasum atau perut masam. Di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pepsin dan mematikan bakteri jahat. Kemudian makanan akan masuk menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Setelah itu, sisa-sisa dari makanan akan dikeluarkan melalui anus.